Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Karies akan membawakan materi mengevaluasi database server mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk slide pertama, pengertian dan jenis-jenis database server. Pengertian database berasal dari dua kata, yaitu data dan base. Data artinya yaitu sebuah fakta dari suatu kejadian yang dapat berubah simbol, gambar, atau kata, sedangkan base adalah sebuah tempat. Artinya database yaitu untuk menyimpan sebuah file atau data di tempat yang aman dan dapat dijangkau. Selanjutnya yaitu jenis-jenis database server. Terdapat 12 jenis database server, yaitu operasional database adalah menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Kedua, analytical database menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan external database. Ketiga, data warehouse. Data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya, data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Keempat, distribute. Database ini kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional. Kelima, end user database. Terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. 6. External database menyediakan akses ke eksternal data milik pribadi online. 7. Hypermedia. Database ini adalah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs. 9. In-memory database. Database ini memori terutama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer. 10. Dokumen orient database. Dokumen orient database merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Real-time database. Real-time adalah sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. 12. Relational database. Standar komputasi bisnis sejak 2009. Database adalah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur hingga mudah untuk mencari. Selanjutnya itu manfaat dan keunggulan database. Keunggulannya itu kecepatan dan kemudahan. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. 3. Keakuratan akurasi. Kelima, ketersediaan. Keempat, ketersediaan atau availability. Kelima, kelengkapan completeness. Ketujuh, keamanan atau security. Kedelapan, kebersamaan pemakaian shareability. Slide selanjutnya, operasi dasar database. Dalam database kita untuk membuat suatu database kita memerlukan sebuah perintah atau operasi, yaitu create. Create dapat digunakan untuk membuat sebuah database. Kedua, delete database digunakan untuk mendelete database. Ketiga, create table atau membuat sebuah tabel dalam database. Kedua, drop table, yaitu menghilangkan kolom dalam tabel. Kelima, terakhir, insert table atau memasukkan data dalam tabel. Selanjutnya, penerapan database. Hampir semua perusahaan menggunakan penerapan database. Ya, ada juga beberapa itu inventory atau pergudangan digunakan untuk penerimaan barang dan pengiriman barang. Yang kedua, pendidikan untuk memasukkan data-data siswa. 3. Rumah sakit, yaitu data pada pasien-pasien atau sejarah pengobatan pasien. Ada juga beberapa macam-macam server database, yaitu Microsoft Access, MySQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan Firebird.
Baiklah, untuk kesimpulan pada materi kali ini yang dapat saya sampaikan yaitu semua pihak dapat menggunakan database, apalagi untuk pada perusahaan yang memerlukan data-data dan menyimpan data dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.